masih bersama Nadia Salsabila Putri. Dari Studio Raja Wali di TV Bandung, mengabarkan berita terbaru, aktual, dan terpercaya. Kepala Desa Cipejeh Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Deden Govaro SIP kembali menyoroti serius persoalan proyek spam penyediaan air minum PDAM Tirta Raharja, yang akan segera dilaksanakan. Menurut Deden Govaro, bahwa keterbukaan sistem proyek spam penyediaan air minum harus menjadi fokus utama pemerintah, demi menjamin hak warga masyarakat atas sarana air bersih yang layak, aman dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, dari Studio Raja Wali di TV Bandung, akan segera bergabung dengan Arbim yang sedang melakukan wawancara secara eksklusif dengan Deden Govaro Kepala Desa Cipejeh Kecamatan Pacet, terkait proyek spam PDAM Tirta Raharja. Pak Kades, bisa dijelaskan kembali ada apa sebenarnya ini kejanggalan PDAM terkait proyek spam di wilayah Kecamatan Pacet? Siap, mungkin begini Pak, tentang program PDAM yang akan dilaksanakan. Sebetulnya ini adalah program pemerintah Pak, kita siap mendukung program pemerintah. Akan tetapi yang kita pertanyakan itu adalah regulasinya dulu Pak. Jangan sampai regulasinya dilanggar oleh pihak PDAM. Yang mana kan ini program PDAM ini menggunakan anggaran yang sangat-sangat besar Pak. Sangat besar, dan anggaran itu adalah anggaran pinjaman Pak. Ya, kenapa saya bisa menyampaikan itu? Karena saya Pak berdasarkan data. Saya jadi tidak asal bicara. Di sini pun sudah jelas Pak. Di sini sudah jelas pada tanggal 29 Mei 2024 itu Pak sudah jelas anggaran itu berapa T ya. Di sini ada anggaran. Datanya seperti apa Pak? Bisa disampaikan, dibacakan dari situ ya, Pak? Di sini udah jelas Pak. Ini antara pemerintah dari Koptupnya sudah jelas Pak, adalah pemerintah Kabupaten Bandung, Perumda Air Minum Tirta Raharja. Jadi saya tidak bacakan, yang jelas ini Pak ada. Saya jadi tidak asal bicara. Jadi saya tidak asal bicara. Di sini sudah ada jelas kurang lebih 1 triliun antara PT Moya Pak, PT Moya Indonesia itu kan yang mengeluarkan anggaran itu. Jadi soal anggaran itu kan sudah jelas Pak, tinggal klik saja sudah keluar Pak. Karena zamannya saat ini kan sudah jelas. Nah, termasuk kan ini berapa anggaran di Kabupaten Bandung nih Pak. Jadi intinya data-data anggaran terkait proyek spam PDAM Tirta Raharja udah dipegang oleh Bapak ya. Siap, saya ada Pak. Nah, jadi yang saya pertanyakan, apa yang menjadi kekecewaan Kepala Desa Cipejeh terkait menindaklanjut sosialisasi sebelumnya Pak? Siap, ya. Termasuk mengenai sosialisasi Pak. Makanya kemarin saya bilang saya kecewa. Kenapa? Kalau dari pihak PDAM kan menyampaikan sosialisasi itu sudah beberapa kali. Memang waktu itu pernah Pak ada sosialisasi di Soreang, yaitu seluruh kepala desa sekecamatan Pacet ada sosialisasi. Itu kan untuk kepala desa Pak ya. Dan waktu itu juga Bapak Kadis LH menyampaikan jangan sampai kepala desa tidak mengetahui Pak ada kegiatan-kegiatan ini, yang notabene masyarakat bertanya kepada kepala desa, kalau kepala desa nggak tahu kan lucu Pak. Nah itu makanya saya ini. Tetapi di situ sosialisasinya hanya baru menyampaikan Pak, menyampaikan mau ada program dari mulai Sukarame sampai manapun nggak jelas, karena beliau dari pihak PDAM pengembang tidak menyampaikan di mananya untuk lokasi pengolahan air itu. Alasannya apa Pak tidak menyampaikan? Kan namanya juga sosialisasi. Ya, disitulah Pak yang saya juga heran, kenapa beliau tidak berani menyampaikan. Harusnya kalau yang namanya sudah sosialisasi Pak, dokumen harusnya dikeluarkan. Sudah bebas berarti Pak ya, kalau yang namanya sosialisasi udah sosialisasi. Nah itu belum jelas Pak, makanya saya jadi tanda tanya di situ ada apa Pak dengan PDAM. Dengan PDAM jadi ada apa ya kan? Wajar saya bertanya. Kenapa saya bertanya Pak? Karena dampaknya Pak, dampak dari pembangunan pengambilan air yang rencananya itu 1100 Pak, 1100 liter per detik. Mau bagaimana? Yang notabene sekarang baru diambil 500 saja airnya sudah kayak ini Pak, bergantian itu Pak. Apalagi nanti 1100 yang notabene gunung Pak, saya sudah survei ke wilayah Sukarame. Gunung Sukarame itu hijau,
hijaunya bukan dengan pohon keras Pak, tapi dengan rumput. Bagaimana mau ada air resapan? Serapan-serapan air itu kan tidak ada. Itu akan ada itu air itu dikala pohon-pohon keras itu sudah ini. Memang dari PDAM saat ini sudah ada penanaman Pak. Ya kalau penanaman sekarang apakah langsung bisa menghasilkan? Kan tidak, itu baru akan ada itu 20-30 tahun bahkan ratusan tahun baru bisa tuh air itu. Kalau sekarang gundul kayak gitu gimana mau ada air resapan-resapan? Susah Pak. Nah itu makanya kita itu kepada PDAM saya berharap regulasi jalankan Mbak. Jangan sampai dokumen A dialihkan menjadi dokumen B. Karena saya di sini sudah kedatangan dari tim pembebasan lahan dari PDAM, katanya wilayah Cipeje tidak ada pembebasan lahan. Tapi walaupun saya bilang tidak ada pembebasan lahan, Cipeje adalah akan kena dampak dari program PDAM ini. Dampak yang akan menjadi bumerang bagi warga masyarakat desa Cipeje yang disampaikan oleh warga masyarakat desa Cipeje terhadap pemerintahan desa Cipeje apa Pak? Ya, dampak Pak dari program PDAM akan mengambil air sekian ribu meter per detik itu otomatis dengan berkurangnya air. Kenapa? Karena ini tuh Pak, untuk program PDAM ini membuat intake-nya di wilayah Cikitu, yang mana Cikitu langsung di sungai. Sedangkan di situ air dari Cikitu, Pangabuan, lewat Pangabuan, Marun kan langsung masuk Cipeje. Nah, otomatis jadi sebelum nyampe ke sini intake-nya sudah ada. Jadi sudah diambil duluan Pak. Kecuali mungkin kalau intake-nya di bawah Cipeje, ya Cipeje tidak kena dampak Pak. Tapi kan ini mah di atas Cipeje yang notabene air itu akan masuk ke Cipeje. Itu dampaknya pertanian nanti di desa Cipeje yang notabene Cipeje itu terbesar kedua Pak untuk pertanian. Nah, karena di Kecamatan Pacet terbesar adalah desa Pangoban. Nah, baru kedua Cipeje. Cipeje itu luas lahan pertaniannya kurang lebih 137 hektar. Dengan diambilnya air 1100, bagaimana Pak ini keringnya? Makanya itu para warga masyarakat mengeluh kepada kita, bahkan ada nyampaikan kita harus menolak program ini. Artinya menolak itu kalau tidak sesuai dengan aturan. Nah kalau tidak sesuai dengan aturan, ya kalau udah sesuai dengan aturan kita pun tidak bisa apa-apa Pak. Tapi kalau tidak sesuai aturan, ya kita akan menolak. Terus seandainya berjalan, apa solusinya Pak? Solusi untuk warga petani. Saya pertanyakan kembali, apakah dari pihak PDAM ada realisasi terhadap warga masyarakat terkait izin gangguan proyek Sepampa? Apakah udah ada wacana belum Pak? Nah, ke arah sana. Siap. Untuk ada wacana pertemuan atau segala macam saat ini belum, karena terakhir pertemuan adalah di Raja Ayak Pak, waktu hari Jumat itu. Nah itu ada pertemuan, sampai saat ini dari PDAM pun belum ada konfirmasi rencana kedepannya bagaimana. Yang jelas warga masyarakat desa Cipeje khususnya Pak, Kecamatan Pacet umumnya menunggu. Nah, karena tadi malam pun sudah ada dari tim aktivis-aktivis Pak, pecinta alam, ada beberapa orang yang silaturahmi ke rumah, yaitu membahas masalah itu. Kita ingin ada solusinya bagaimana ke depan supaya jangan sampai warga masyarakat merasa dirugikan. Merasa dirugikan, pasti dirugikan Pak. Karena apa? Jangan sampai air itu buat yang keluar kita utamakan untuk 8 kecamatan, sedangkan yang punya wilayah kita kesusahan. Nah itu, makanya saya minta solusinya untuk PDAM. Jadi intinya Bapak Kepala Desa Cipeje untuk saat ini masih kecewa ya Pak, belum ada solusi ya Pak ya? Siap. Betul. Nah intinya seperti itu. Harapan Bapak dengan proyek Sepam PDAM yang sekarang sedang akan dilaksanakan, dari pihak PDAM mestinya gimana Pak itu yang harus dilakukan kepada pemerintahan, sosialisasi yang terbuka atau gimana Pak? Jadi jangan seperti yang dikatakan Bapak kemarin bahwa tidak mau ada pertemuan sepihak kepala desa dengan PDAM, tapi harus melibatkan umum atau publik. Gimana Pak, bisa disampaikan? Siap. Harapan kita kepada PDAM secepatnya kalau program ini ingin berjalan aman dan lancar, adakan sosialisasi terhadap warga masyarakat. Minimal berarti pada para kelompok tani Pak, karena di setiap desa itu pasti ada kelompok tani. Ya, diwakili oleh para kelompok tani dan tidak mungkin memang semua warga masyarakat. Nah, minimalnya para kelompok tani diundang, melibatkan struktur pemerintahan mulai dari kecamatan maupun
ke polsek dan koramil dan desa. Jadi jangan sampai yang dikumpul itu hanya kepala desa aja, yang ujung-ujungnya kepala desa menjadi korban, Pak. Korban itu, Pak. Tapi seperti yang disampaikan oleh Haryono, manajer mutu dari PDAM Tirta Raharja, bahwa beliau katanya sudah melakukan koordinasi terus sosialisasi dengan kelompok tani. Apakah Bapak mengetahuinya atau gimana, Pak? Siapa? Untuk program yang ini, Pak, yang dilaksanakan, memang informasinya sudah ada sosialisasi informasi, tapi saya tidak diundang, Pak. Saya tanda tanya, saya tidak diundang. Kenapa saya tidak diundang? Waktu di kegiatan sosialisasi di Ciparai itu saya tidak diundang. Nah, waktu di Solokan Jeruk saya juga sebagai kepala desa tidak diundang. Nah, jadi yang diundang itu hanya dulu, Pak, itu global. Yang global waktu di Hotel Sanchin itu, Pak, saya diundang, tapi itu global. Tapi yang pembangunan kok tiba-tiba ada pembangunan yang kemarin itu saya tidak pernah diundang. Saya juga tanda tanya ada apa dengan PDAM, Pak. Sikap Bapak terkait tidak diundangnya atas proyek SPAM yang saat ini sedang mau dikerjakan terkait pelaksanaan nanti pemasangan jalur pipanisasi mungkin ya, Pak ya. Sikap Bapak kepala desa gimana itu, Pak, kepada pihak PDAM? Ya, rencana saya, sikap saya dengan warga masyarakat, Pak, saat ini memang rekan-rekan lagi mengumpulkan dukungan dari warga masyarakat, sudah tanda tangan yang menolak, Pak, karena menolak nih, bahkan pingin ada audiensi ke kabupaten, Pak, ke DPRD. Nah, itu sudah diwacanakan tadi malam. Kalau memang dari pihak PDAM-nya tidak ada sosialisasi, ya kalau ada ya berarti kita cukup ini sosialisasi untuk rencana program PDAM. Saya minta intinya minta kejelasan dari PDAM. Jadi sosialisasinya jangan hanya kepala desa aja, Pak. Jadi menunggu niat baik dari PDAM, sosialisasi terhadap pemerintahan yang terdampak proyek SPAM PDAM dan warganya, mungkin begitu ya, Pak ya? Siap, begitu, Pak. Nah, jadi yang terakhir, Pak, ini yang terakhir, apa yang akan disampaikan kepada pihak PDAM terkait permintaan kita kepada pihak PDAM, laksanakan aturan, laksanakan undang-undang. Kenapa? Kita ini kan kepala desa itu menjalankan perintah berdasarkan undang-undang. Begitupun juga PDAM berarti harus menjalankan aturan yang memang harus dilaksanakan. Jangan sampai PDAM di dalam mengerjakan itu jangan banyak main kongkolingkong, Pak. Jangan kongkolingkong. Jadi terbuka, karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara, Pak. Karena apa? Anggaran ini adalah anggaran pinjaman. Berarti kalau sukses PDAM berarti akan mendapat untungnya warga juga. Tetapi kalau tidak sukses, berarti kita sebagai warga negara harus ikut bertanggung jawab membayar itu semua. Karena apa? Ya, PDAM saat ini sudah bisa menikmati, Pak. Sedangkan masyarakat yang nanti kalau gagal belum bisa menikmati. Contohnya dalam pertemuan kan ada bala-bala, Pak. Ada air minum, ada snack dan segala, itu menggunakan anggaran itu, Pak. Tidak mungkin anggaran yang lain. Karena sudah jelas. Nah, jangan sampai giliran untung mereka menikmati, kalau rugi kita semua warga masyarakat harus menanggung, Pak, beban utangnya itu. Itu, Pak, harapan saya. Adakan keterbukaan, laksanakan sosialisasi, jangan sampai banyak main kongkolingkong, Pak, yang notabene merugikan masyarakat, khususnya Kecamatan Pacet, Pak, Desa Cipeje.